Nasta'in ala amiruddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat bersilaturahmi pada acara temu kangen keluarga besar Purnaman 1. Salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta sahabat beliau. Semoga kita tetap menjadi umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menyikat waktu maka akan kami bacakan susunan acara pada acara silaturahmi kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan tuan rumah, sekaligus ketua paguyuban, tapi tampaknya Pak Tri Suwanto belum hadir. Nanti kita ke acara berikutnya. Acara berikutnya adalah kultum yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Subhan. Dan yang keempat, kesan-pesan ketika pelaksanaan ibadah haji dari Bapak Zen. Pak Haji Zen. Pak Haji Zen. Gak usah haji, gak usah. Dan acara berikutnya sebenarnya ada rencana kesan-pesan dari alumni kalau nanti jadi hadir, yaitu Bapak Masis, tapi belum tampak. Berikutnya adalah doa dan penutup dilanjutkan dengan ramah tamah dan foto bersama. Allah mahajjan mabrur ya. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan Ustaz Subhan. Kayaknya belum pantas pensiun ini. Mari kami lanjutkan acara berikutnya. Demikianlah susunan acara pada hari ini. Kita menginjak ke acara yang pertama adalah pembukaan. Bapak Ibu hadirin yang bahagia, marilah kita awali acara kita ini dengan membaca basmalah. Acara berikutnya adalah sambutan tuan rumah yang akan disampaikan yang terhormat Bapak Dadan. Kepada Bapak Dadan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kafa saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi ini kita masih mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala berupa keimanan, keislaman, nikmat, sehat dan sempat ya. Alhamdulillah, semoga kehadiran Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan tentunya, dan mudah-mudahan juga kita bisa mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, apa yang menjadi suri teladannya, sehingga kelak kita betul-betul bisa digolongkan menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin. Tutup. Selanjutnya, sekalipun saya terlambat, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk silaturahmi ini. Mungkin di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu, tapi kita luang waktu ya dari sahur. Pak Ustaz Sultan ini kemarin WA, Pak kalau datang Pak Gaya, wah ada jadwal ngajar di pondok pesantren di Magua ya untuk lansia. Kemudian alhamdulillah ya datang alhamdulillah
Jadi semakin banyak, alhamdulillah kita bersyukur Pak, semakin gayeng ya, semakin dekat memang tujuan kita. Kalau pertemuan ini kan mungkin 2 bulan 3 bulan. Jadi kalau saya ketika ada yang menulis ini, alhamdulillah saya akan ketemu, misalkan ini yang Pak Subhan, Pak Nawawi, ya Ustaz Samad, kemudian Ustaz Pak Asep, Pak Bambang, ya Abu Yayu, ya ketemu Bu Sufi, ketemu juga Abu Hanaya, ya Bu Timar, Bu Kurnia, Bu ya ketemu ya Bu Saimah dan Bu Ismi, ya Bu Trimnase, ya ketemu Bu Daya, ketemu ya Bu ini, ya Bu Nawawi, ya dan Bu Jayati, ya alhamdulillah ya saya bersyukur karena betul apa dia itu ada satu apa? Jadi kalau banyak tamu yang punya rumah dikurangi dosanya dan yang mengunjungi dapatkan pahala. Alhamdulillah. Ya dan ini kegiatan ini berlangsung ini saya ini untuk pengajian untuk yasinan karena saya mengundang ibu. Jadi semakin banyak kita masih berkah banyak berdoakan ya mungkin saya tambah sehat dan sebagainya. Dan pertemuan ini tentu kita harapkan karena kita bisa saling menyapa, saling memberi salam dan saling mendoakan ya. Ya itulah yang pertama. Kemudian perlu juga sampaikan bahwa pertemuan ini yang tidak formal ya, artinya waktu itu kan kira saya kalau sudah purna banyak waktu untuk pengajian untuk apa, tapi ternyata di luar itu banyak kegiatan. Ibu ini ternyata melanjutkan sekolah jalan asia. Jadi gelarnya apa Bu? Itu S3 itu ya? Iya. Hanya dokter. Tapi tidak apa-apa dokter honoris causa nggak apa-apa ya. Ya alhamdulillah. Ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya untuk diri sini dan orang lain. Kemudian juga kita doakan juga Bu ya, dalam WA kan ada sejumlah berapa 29, tapi yang hadir hanya beberapa. Kita doakan mungkin yang belum hadir suatu saat bisa bergabung supaya bisa tambah apa ya gayeng itu, dan kalau mereka punya aktivitas supaya aktivitasnya bisa berjalan lancar. Kemudian yang sakit supaya bisa segera dengan penyakitnya, dan yang baru pulang haji ya semoga mendapatkan predikat haji mabrur ya, jadi Pak Sen ya Pak Sen, kemudian Pak Marwanto ini sakit izin ya, iya. Moga Bungkus alhamdulillah ini Bungkus menyebabkan ya ini kan merawat ibunya gerak, tapi alhamdulillah kemarin bisa hadir ya. Ya. Siapa? Iya. Wah, yang nunggu ibu. Oh iya. Kemudian mungkin saya sampaikan ya pertemuan ini tidak apa ya, tidak formal. Silo ditutup ya. Silo enggak? Ya. Pertemuan ini apa Bu? Tujuannya ya untuk mempererat tali persaudaraan di antara kita ya. Kalau di sekolah itu setiap hari ketemu, dulu aku ketemu Bu Sufi, ketemu Bu Saimah. Tapi ketika sudah purna, ini kan ada kesibukan masing-masing. Sehingga kita sering ketemu tuh alhamdulillah rasanya senang Bu ya. Saya senang bisa ketemu Bapak Ibu yang purna mungkin 2 atau 2 bulan ya. Kemudian pertemuan ini tidak harus di rumah Bu ya, kadang bisa juga di suatu saat kuliner ya, mungkin dari utara, selatan, ya di tengah-tengah ya, bervariasi. Kita dulu pernah berkunjung ke masjid apa ya, saya ya, waktu itu sama Ibu kok motor jaga ke sana. Nah itu kita perlu ke pondoknya Bu Saimah juga. Iya, suatu saat perlu apa namanya, kita keluar dulu. Ya untuk kuliner kan banyak di Jogja. Atau mungkin apa kuliner dekat kolam renang juga ada Bu ya. Jadi kuliner di dekat kolam renang itu bisa malah sekalian
menikmati pemandangan ya, pemandangan, kemudian kita bisa mengajak keluarga untuk berenang ya, tidak tambah sehat. Seperti yang dulu pada saat di Man 1 itu, Man 1 fasilitasnya sudah lengkap, hanya kurang berenang gitu ya. Ya, nah ini alhamdulillah Bu Saimah ini aktif berenang ya, semuanya terus ya. Nah, suatu saat kita bisa buka kolam renang di Umbul Saren ya, wilayah itu ya, atau Umbul Cokro, Klaten ya, supaya ada variasi itu. Demikian ya, dan sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf pada segala kekurangan saya dalam menerima kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pak Selamat mau ngajak motor-motoran. Iya. Oh iya, ya Pak Selamat jiwa muda. Oh iya, kemarin Pak Selamat saya itu kan mengikuti pengajian ya, IKABRA itu kan Ikatan Keluarga Bimbingan Ibadah Haji tahun 2010 sampai sekarang itu masih ada pengajian Pak. Ini ada pengajian itu ada yang memberikan ceramah namanya Pak Susrito. Terus dia di samping jadi penceramah kemarin menyampaikan dia punya kelebihan bisa terapi pakai listrik Pak. Ya, saya pakai dengan dia. Dan dia tercipta saya dari Man 1 Bendro, saya dari PIN dia kayak gitu. Salam dulu Pak Selamat ya Ustaz Selamat, Ustaz Nawawi, Ustaz Burus Tengah dan sebagainya. Nah, kemarin itu rencananya dia sempat mau datang, tapi dia tadi WA, Pak ini ada acara mendadak. Ya udah salam ya untuk bapak guru saya kayak gitu ya. Ya. Nah, Wasis Rido di dalam. Ya. Itu ya Pak Sahabat, pokoknya ingat sekali Pak cerita baik sekali. Ya rencananya mau datang tapi tadi tidak ada bilang. Ya, karena PR-nya belum diserahkan. Ya. Kemudian ini yang sudah terdata kemarin Pak Harto karena ada keperluan mendadak, ada pelantikan kepala MI Korota Ayun, maka hanya menyampaikan salam untuk Bapak Ibu semua. Ya. Kemudian juga Pak Maulana Rowanto kemarin mengisi hadir, tapi dia tiba-tiba mungkin asam urat tinggi terus ke dokter ya, dan mohon dipamitkan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dedeng yang telah memberikan sambutannya. Acara berikutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan yang terhormat Bapak Subhan. Untuk itu kami mohon kepada semua hadirin untuk mengikuti tausiah dengan hikmat, dan kepada Bapak Subhan kami persilakan. Berdiri di mana? Di sini? Ya, apa ya sini aja. Terus saya mau Pak namanya Pak Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ambil ayat apa ini? Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Al-ayat Surat An-Nisa 125, potongan ayat. Waman ahsanu mimman da'a ila Allahi titik. Akhir ayatnya itu wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ayat itu Allah memberikan predikat Ibrahim itu sebagai Khalil. Khalil itu Khalilullah. Khalil itu artinya kekasih. Sama dengan Rasulullah, Habibullah. Nah ini kan, ya Rasulullah, ya Habibullah. Kan ada tadi ya. Nah, Rasul itu, Rasulullah kita itu adalah Habib. Sedangkan Ibrahim itu Khalil. Jangan punya tanya, kok podo artinya?
Ini bagian Ustaz Nawawi biasanya. Saya cuma begini aja. Khalil itu artinya hamba minta saya beri. Jadi Ibrahim itu kan Robbi habli minas sholihin. Itu waktu umurnya 126 tahun. Coba. Karena umurnya itu 150. Ada yang sampai mengatakan 200 umur Ibrahim. Nah, umur 127 itu masih terus Robbi habli minas sholihin. Kira-kira itu permohonan minta enggak itu? Minta kepada Allah tak? Nah, karena Allah tahu Ibrahim itu minta, aku beri. Nah, itu Allah memberikan Khalil. Khalil itu artinya orang hambaku mohon, aku beri. Beda dengan Rasul. Kalau Rasul itu Habibullah, tanpa minta saya beri. Nah, coba, jangan minta yang mana? Senengnya doa-doa dengan Ka'bah gitu. Ya coba. Rasul itu tanpa minta dia beri. Opo karepe langsung. Nah, gitu. Cuma Rasulullah tetap memberikan pelajaran kepada kita. Kamu belum sampai tingkatan saya, jadi kamu tetap berdoa saja. Makanya kita disuruh apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu penting, itu 3 itu untuk kita loh sebagai pensiunan. 3 itu, ya kan? Ala dzikrika, Allahumma a'inni itu kan ya Allah karuniakan kepada hamba ini ala dzikrika. Hamba yang terus sambung dengan kamu. Nah, dzikir itu kan sambung, sila. Nah, ingat itu kan itu. Yang kedua apa? Wa syukri, ya kan? Wa syukrika, syukur. Karuniakan kepada hamba ini menjadi orang yang selalu syukur. Apa yang kau terima itu aku sep. Nah, itu syukurin dia. Nah, itu. Kemudian wa husni ibadati. Husni itu tingkatan menaik loh ya. Kalimat husnul itu beda dengan hasan. Kalau hasan itu baik, kalau husnul itu lebih baik. Nah, makanya jenengan itu pensiun itu kudu naik. Soalnya doa jenengan kan ngoten. Wa husnil ibadati. Artinya apa? Menuntut ibadahnya naik, ojo datar. Kalau datar sulit mencari husnul khotimah itu. Karena apa? Kalau kalian minta husnul, otomatis berjanji dengan saya naik. Artinya apa? Hari ini sekian, besok naik lagi. Karena kalau podo rugi, kan gitu kan kata Rasul. Kalau hari ini podo kalau kemarin rugi. Kalau hari ini lebih jelek daripada kemarin, celaka. Kalau hari ini lebih baik, beruntung. Nah, jangan pilih yang mana? Milih yang husnul kan? Nah, gitu. Jadi makanya benar sekali hadis itu. Wa husni ibadati. Ya Allah karunikan hamba ini terus baik. Kalau terus baik, meninggal husnul khotimah, udah jelas itu. Tapi kalau biasa-biasa saja, husnul khotimah sulit. Podo karo ini kok husnul. Yang itu kan? Nah gitu, itu kelebihan Quran. Nah itu. Lah Ibrahim ya, itu dinamakan dengan Khalil itu karena 3 alasan. Ya. Allah memberikan Ibrahim itu label Khalil, kekasih. Hamba aku minta, aku beri. Kenapa kok diberi Khalil? Ada 3 alasan. Yang pertama, Ibrahim itu salah seorang hamba Allah yang tawakalnya luar biasa. Kepasrahannya diri dengan Allah itu luar biasa. Namanya apa? Tawakalan sadidan. Tawakal yang luar biasa. Semuanya itu diserahkan. Maunya apa Allah? Satu misal ya. Umur 127 tahun dikaruniai anak.
untuk menjadi pengganti ayahnya. Tiba-tiba ketika anak itu umur 13 tahun disuruh apa? Coba. Padahal itu satu-satunya. Dengan Sarah mandul, ya kan, di Palestina. Begitu pindah di Mekah dapat satu. Dengan siapa itu yang dari Gunung Kidul itu? Hajar ya. Hajar kan Kenapa harus Gunung Kidul? Saya belum paham. Dengan Boyolali. Kenapa punya dari Boyolali? Hajarnya, Sahranya itu Boyolali. Hajarnya Gunung Kidul. Nah dengan Sarah belum diberi anak. Sarahnya itu baik. Ada apa ini? Mas, tak carikan ya. Saya punya kenalan satu dari Rongkok Gunung Kidul. Mau nggak kira-kira? Monggo. Nah, diantar ke sana. Hajarnya keluar. Mau nggak? Ya, nikah sama-sama. Hajar diantar ke Ka'bah, mohon kepada Allah dikaruniai seorang anak dengan doanya Robbi habli minas sholihin. Nah, diberi Allah. Keluarlah anak 13 tahun. Allah menyuruh apa? Menyembelih coba. Kalau tidak Allah yang nyuruh tidak mau. Ya. Berarti apa? Kalau kata Ibrahim kan gini, saya mimpi 3 malam ini sama deh. Saya kok disuruh menyembelih. Kamu gimana? Coba jawabnya gimana? Kalau itu yang nyuruh Allah, coba kerjakan. Lakum minas sobirin. Saya akan menjadi orang yang sabar. Coba. Kalau itu yang nyuruh itu loh. Kalau itu yang nyuruh siapa? Allah. Wes pasrah. Lah kepasrahannya itu mau ngomong saja itu kan ini yang nyuruh Allah. Bismillah. Tak bilang nih anaknya. Piye gitu. Kalau itu yang nyuruh Allah, silakan. Coba. Itu berarti apa menandakan? Kepasrahannya dalam keluarga Ibrahim itu luar biasa. Nah dalam bahasa kita pasrah itu namanya tawakal. Nah, itu. Yang kedua alasannya, Ibrahim ketika dipanggil oleh Allah ditulisin 40 hari 40 malam itu, anaknya kan ditinggal di mana? Di Mekah kan? Sama-sama Hajar. Ya coba. Lagi seneng-senengnya persiapan makan cuma 1 minggu, mau ditinggal. Mau berapa hari mas? Saya belum tahu. Kalau itu yang nyuruh yang sana, nah ibunya ngono kan? Kalau itu yang nyuruh sana, monggo laksanakan. Aku akan kutitipkan kepada yang maha kuasa. Berarti apa di situ? Ketawakalannya luar biasa. Di antaranya titel yang diberikan Ibrahim Khalil itu satu itu. Apa? Tawakalnya luar biasa. Alasannya yang kedua apa? Nabi Ibrahim itu satu-satunya nabi nggak mau makan sendiri. Makan itu mesti sama teman. Sekalipun itu di mana teman itu, dia kalau mau makan ini kayak gini, itu dibawa. Coba lihat di tafsir Al-Marawi itu dan tafsir Tobroni itu, satu-satunya nabi yang tidak mau makan sendiri. Kalau mau makan mesti ditemani temannya atau dia mencari. Coba itu. Nah di antaranya seperti kita ini. Ya Rasul kan begitu kan. Rasul itu datang di Madinah, apa yang didoktrin masyarakat Madinah itu kepada Rasulullah. Rasulullah mendoktrin masyarakat Madinah itu apa? Yang pertama salam, yang kedua it'amuto'am, seneng mangan bareng. Bunyi itu makan bareng itu karena apa? Itu keturunan Nabi Ibrahim loh. Ini jalur Nabi Ibrahim kan Muhammad itu. Kenapa ada benih-benih Nabi Ibrahim? Apa?
senenge iki mangan bareng, dan itu diterapkan di masyarakat Madinah. Coba. Kalau jenengan umroh atau haji di Madinah, ya kan? Ketika Senin dan Kamis, itu kan tiba-tiba ono plastik seret, kemudian makan bareng ketika sudah azan maghrib. Itu keturunan Ibrahim saja, diwariskan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diwariskan kepada kita. Ada apa kok makan itu? Nah, itu sudah saya praktekkan 6 tahun Ibu. Di Pondok Biye yang masih ada di Jogja itu namanya Pak Ghazali Mukri. Itu satu kamar sama saya 6 tahun. Buka Al-Ansor itu kan haji khusus itu. Nanti malam saya dengan beliau akan ke Lamongan dalam rangka reuni SMA. Orang lain gak bojo. Ming sedina kok, hanya ketemu saja gitu ya. Ya, coba itu. Jadi artinya apa? Makan bareng itu nilainya luar biasa. Makanya satu-satunya masjid tempat saya itu ojo makan di Gowo Bali. Subuh barokah, Jumat barokah, buka bareng itu. Apa adanya, ayo disantap bersama. Itu apa? Menanamkan persaudaraan, menanamkan ukhuwah. Kalau satu kepedesan kabeh, ya kan? Kok kecut kabeh. Itu nikmatnya itu di situ. Waalaikumsalam. Wah, hajar mabrur, hajar masrur, masya Allah. Mbak, sering. Ya, hajar mabrur ya. Alhamdulillah ya Allah. Subhanallah. Cili awake saiki. Tak kira iki mahasiswaku ya. Ini Jamarot. Oh ya, 8 kilo Aku pangkring ya. Masya Allah. Saya kebetulan. Baru dengar Pak satu hotel. Enggak mau bermasalah. Meriah banget. Nanti lagi. Saya itu tak mampir tuh, mau ke Bantul, terus mau mampir, mampir di Pak Dadang Delok. Dulu baik, dulu dengarkan aja dulu itu. Ya Allah, subhanallah. Kaget aku ya. Tambah aja, tambah cilik, tambah ini. Agak kecopo ini ya. Maknyes gitu matematik, masa Allah. Hampir 20 tahun ya saya nggak tahu. Subhanallah. Ya Allah. Itu gara-gara air zam-zam. Mau melanjutkan perjalanan. Oh ya Allah. Ya sudah, kalau memang itu yang terbaik, Masya Allah. Terima kasih. Kok kami yang kesini? Terus pamer saya itu mau butik juga. Oh iya. Semoga pemutih. Saya mau ke butik dulu deh. Salam dari Salam dari kami. Salam saya sampaikan Assalamualaikum, nanti mengganggu. Diteruskan nggak ya? Tadi apa ya, lupa ya saya. Oh yang Ibrahim tadi ya. Ada 3 baru 2 ya. Pertama itu tawakal banter itu ya. Kemudian yang kedua makan bareng itu kan. Nah itu kan bareng.
Iya. Oh iya. Makan bareng itu ya. Jadi dibiasakan itu ya gitu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah huwa ahlu min duyu ikramu duyuf. Ibrahim itu sangat memuliakan tamu. Coba. Gimana? Kayak Pak Dadang itu. Apa saja dikeluarkan itu coba lihat. Subhanallah itu. Coba itu. Padahal dalam keadaan sakit. Ya. Makanya Rasulullah kan mengatakan begini kan. Rasulullah seperti begini. Sebuah hadis itu dalam hadis kecil itu pertama 101 itu la yu'minu ahaduhum hatta yukrima doifahu. Belum cukup iman seseorang sebelum dia mau memuliakan tamunya. Jadi ukurannya itu iman loh. Belum cukup imannya. Jadi imannya belum sempurna itu ya. Sebelum dia memuliakan tamu. Yukrima mungkin betul. Hatta yukrima. Tidak yukrimu. Oh iya, hattanya. Hatta yukrima doifa. Sampai dia memuliakan tamu. Ada catatan kecil ya. Kemarin saya kaji itu di masjid saya itu. Salah satu sahabat Abu Bakar, orang yang tinggi pengusahanya, gitu kan, pendapatannya itu ada satu keistimewaan Abu Bakar itu, dilimpahkan rezekinya oleh Allah itu. Apa kira-kira? Siapa yang tahu ya? Satu, ditemukan apa? Abu Bakar itu kalau ada tamu itu disuguh yang tidak biasa dimakan. Coba. Itu Abu Bakar. Ya. Yang tidak biasa dimakan. Artinya apa? Mencari yang lebih enak. Belum bisa kita sampai tingkatan Abu Bakar itu. Kita ya mendekati Abu Bakar. Telo, saya gitu. Enak ini. Ini makanan pensiunan. Saya nggak bisa lepas dari telo tempat saya itu. Iya lah. Tadi pagi apa itu? Tadi pagi apa? Apa itu namanya? Pisang yang besar-besar itu ya. Potong sampai papat itu kan gitu. Nah itu, cici cukup sarapan. Telo tadi karena beli kemarin lusa, tak iris kok gosong. Artinya rusak itu, nggak jadi saya makan. Hanya sisa tadi malam itu ada 2 dari takbir masjid itu tak bawa pulang, tak kayak sarapan bersubuh tadi. Namanya telo apa? Cilembu ya. Lah bangsa menurut Pak ya. Sekarang itu makanannya pondol lah. Nah gitu. Artinya apa? Gini ibu-ibu ya. Itu kita mengkritisi apa? Mengkritisi pancingan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah kan cuma begini, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah jadikan Ibrahim itu sebagai seorang khalil, kekasih. Kan kita perlu bertanya, mengapa kok Nabi Ibrahim kok diberi julukan khalil? Nah kita tugasnya menggali. Nah menggali kemudian kita gali ya. Gali Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu kira-kira. Setelah kita lihat semua dari berbagai sumber, ternyata ketemulah 3 itu alasan yang sesuai dengan ayat itu, bahwa Nabi Ibrahim diberi label namanya Khalil. Kalau Rasulullah SAW Habib. Nah apa bedanya itu? Jenengan tahu tak? Khalil minta dulu. Kira-kira jenengan itu yang Khalil atau yang Habib? Apa Pak Dadang? Kita itu yang Khalil atau yang Habib? Nah gini kan gitu. Ya itu. Artinya begini. Kenapa Rasulullah itu di dalam hadis-hadis itu mengajarkan kita doa kan gitu kan? Kita tetap mohon kepada Allah kan gitu kan? Karena apa? Kita tingkatan iman yang masih terus ditata.
ditata. Kalau sudah mentok itu, Allah sudah tahu karep kita. Seperti mali-mali ini deh. Apa karepmu? Aku menjadi tanganmu, aku menjadi matamu, aku menjadi kakimu. Itu kan mali-mali dulu. Karena tetangga saya itu derajat, jadi tahu saya ceritanya Sunan Derajat itu. Ya, santrinya kepingin apa? Kepingin kelapa muda yang atas. Ya kan? Karena dia sudah wali, cuma dilihat saja. Kata bapak ya, apa itu? Itu degan itu dilihat, terus gini, nungkrong dewe. Cuma tingkatan seperti itu belum sampai kita tingkatan sampai di situ. Kita baru tingkatan Robbi Auzi'ni an Asyura. Kan tingkatannya dengan belum sampai keyakinan hati menuju ke Allah, belum. Tapi jangan putus asa. Walaupun kita umat Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah sebagai Habib, barangkali kita baru masuk pada wilayah Khalil. Nah, kultum sekian saja, insya Allah kita teruskan kapan-kapan. 125 itu. Waman aksano kaulan mimman da'a, itu asalnya itu. Siapa di antara kalian ucapan yang terbaik? Kemudian di akhir oleh Allah, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Itu dipakai satu ayat dulu ini, ya, sholat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Sunan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari tausiah tadi. Acara berikutnya adalah pesan-pesan ibadah haji yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Zain. Kepada beliau kami persilakan. Enggak ada lagi yang lain. Berapa menit ini saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, para purna mencatur yang masih muda-muda, ini umurnya balita ya, dan yang paling muda sepertinya Pak Slamet ini balita, tapi singkatannya di bawah 500. Ini yang ibu-ibu saya baca di WA. Ibu-ibu yang di WA saya baca lagi pada sekolah lansia S3 ya. Oh iya, tadi Anissa 125 ya. Alhamdulillah banyak kegiatannya ibu-ibu ini, ada sekolah lansia S3 ya. Sekolah seneng-seneng karena memang saatnya seneng-seneng. Saya sangat sepuh. Saya juga S3 Bu, sekolah 3 kali dalam sebulan lansia. Tapi juga namanya S3, cuma singkatannya sekolah sebelum sakarat. Begitu kan? Memang nyata kan, sebelum saya sakarat, saya berusaha sekolah. Kebetulan yang mengajar Ustaz Sigit, karena saya cari yang paling dekat di sana. Yang paling dekat itu di Balai Catur. Kalau jauh-jauh ya nanti juga agak repot. Ya, dimulai dari saya berangkat ke Lombang 2 itu berarti Mekah langsung. Ya, semua Jogja ke Lombang 2 Mekah langsung 20 Mei ya malam ke Donohudan, dan yang ke Mekah di Mekah 1-2 hari atau ya kemudian umrah wajib itu, kemudian masih nunggu ya, tidak langsung yang acara apa wajib berikutnya, menunggu sampai 10 hari lebih mungkin untuk menunggu sampai 8 Dzulhijjah menuju Arafah, kemudian 9 Dzulhijjah kan semua di sini pada puasa. Di sana kami acara Arafah dari mulai zuhur sampai maghrib ya, menjelang maghrib ya, yang ada khutbah, sholat wajib, doa sebanyak-banyaknya, insya Allah saya doakan juga di sana untuk Bapak Ibu di sana.
Kemudian yang ini yang paling melelahkan itu pada hari berikutnya yang 10, 11, 12, 13 10, 11, 12, 13 4 hari berturut-turut Farsani itu. Jadi ya pulang pergi setiap hari dari tenda Mina menuju ke niat jumroh itu mungkin minimal 4 kilo, sananya baliknya juga 4 kilo, jadi pulang pergi sekitar 8 kilo. Saya alhamdulillah, saya nggak tahu alhamdulillah kok lancar, karena 3 bulan sebelumnya kan ada cek kebugaran di puskesmas. Itu saya kalau disuruh sebenarnya cuma disuruh keliling sepak bola 4 kali ya, tapi setiap kali 1 putaran tuh kok rada kemeng-kemeng. Saya bilang sama petugasnya, Mbak, ini saya minta maaf nggak bisa langsung 4 kali putaran, 1 kali dulu nanti tak selonjol sebentar. Ya itu akhirnya 4 kali selonjol. Tapi di sana alhamdulillah ya, sambil di luar doa saya menambah doa satu lagi, mudah-mudahan betul ya, yang bismillahirrahmanirrahim manusia arti wal bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di luar doa yang menggaji saya menambah doa itu. Begitu juga berikutnya kan ada tawaf idofah. Kalau idofah kan mudah wilayah ya, mudah wilayah seperti Rasulullah ya, Kitabullahi. Ayo itu juga masih di Mekah nanti kan ya, tawaf idofah ifadah. Kemudian masih dilanjutkan lagi pada hari berikutnya, dan kira-kira sebulan ya di sana ya. Itu tawaf wada yang tanpa sa'i. Ya, itu kan semuanya bagi saya itu sepertinya, apalagi umur saya sudah hampir 100 tahun, jadi sangat melelahkan, tapi sesudah itu nikmat. Kemudian mulai pindah ke Madinah 6 jam ya. 6 jam tadi saya tanya Pak Slamet, 6 jam itu naik bis dari ke Madinah. Saya tanya Pak Slamet, Pak, dulu berarti Nabi dari Mekah ke Madinah berapa hari ya naik unta? Dan saya jawabnya Pak Slamet, saya nggak ikut, jadi saya nggak tahu. Tapi saya mendengarkan ceramah, sebuah ceramah katanya sampai seminggu ya, kira-kira ya, minimal ya. Ya, jadi wah betapa saya sambil membayangkan Rasul melewati gunung-gunung, melewati apa itu pasir ya. Ya, tapi ketika di Madinah sebenarnya seperti santai ya, karena kita hanya wirawiri mencari pahala, sholat ya, mungkin kalau sempat ya sampai 8 hari, kalau nggak sempat ya 7 hari, 7 sampai 8 hari begitu. Di Makkah hotelnya 1 kamar 3 orang dan 3 kartu, lebih lengkap 3 kartu. Ada mesin cuci di lantai 10, ada tempat jemuran. Di Madinah hanya walaupun 5 orang tapi 1 kartu, 1 hotel. Saya dengan istri itu 1 hotel. Maksudnya 1 kartu itu? Ya, 1 kamar itu walaupun 5 orang kuncinya cuma 1, sehingga ya harus rundingan. Di situ kadang-kadang ada bisa jadi pertengkaran kecil kalau nggak saling sabar. Ya. Kan kita dipesankan 5M apa ya, sabar, kemudian ikhlas sampai sim sabar, ikhlas dan menolong. Nah yang menolong yang saya berat. Kenapa? Karena saya membawa badannya sendiri sudah bosan. Ada teman yang energik dia bisa dorong, karena kan kita kadang-kadang mencari siapa yang bisa dorong kursi roda. Nah saya nggak daftar lah, saya bawa badannya sendiri saja. Karena pekerjaan saya juga halus dan cara olahraga aja 3 bulan sebelum berangkat. Itu pun kadang kalau hujan saya hanya olahraganya di tempat badminton itu muter-muter aja karena banyak hujan. Ya itulah cerita dari saya. Di Madinah lebih ringan karena kalau di Mekah ada bis yang gratis, namanya bis salawat, itu 24 jam. Paling kalau hari Jumat kita sebaiknya berangkatnya sebelum jam 8, karena setelah jam 8 itu bis tidak jalan, harus jalan kaki menuju ke Mekah. Itu kalau jalan sekitar 30-an menit. Tapi kalau naik bis kan 15 menit, kemudian nyampe tepat di terminal, tinggal jalan menuju ke Masjidil Haram 5 menitan atau 10 menit. Gitu.
Di Madinah ya sudah kita selesai cuci-cuci, harus sudah selesai. Jadi tidak ada mencuci lagi karena sana juga nggak ada mesin cuci, nggak ada tempat jemuran. Ya, jadi disarankan selesaikan di Mekah, itu yaitu diantara serba-serbi suka dukanya. Oh ya, saya tuh heran ketika mau masuk Masjid Nabawi itu ada yang nggak tahu ya ngasih saya 500 rial. Itu orang bercadar. Nggak tahu siapa, pokoknya saya mau nanya dia sudah pergi dan tidak tahu siapa. Nah, iya, alhamdulillah. 500 rial itu 500 rial ya mungkin 500 kali 4,5 ya, 4.500 atau berapa? Iya, buat beli cendol atau buat beli semok nanti. Iya, alhamdulillah. Demikian mudah-mudahan manfaat. Kalau ada pertanyaan supaya disampaikan, mungkin kalau saya bisa jawab. Kalau kaitannya dengan hukum-hukum, ada Ustaz Nawawi, ada Pak Selamat dan ada Ustaz Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas fisik saya ngos-ngosan terasa, tapi alhamdulillah lancar, tidak harus pakai kursi roda atau skuter. Sempat saya malah membadalkan istri saya yang lempar jumroh 1 hari, membadalkan. Jadi saya bawa 7, bawa 14 ke Ula 14 batu, Akobah sama Musa masing-masing 14 ya, 14 batu 1 hari. Dia agak kurang enak badan, saya badal jalannya. Tapi saya betul-betul memang terasa ngos-ngosan, dan itulah nikmatnya, malah justru nikmatnya itu setelah capek ya. Kalau di Arafah kan cuma duduk ya, duduk sampai maghrib. Kurang lebihnya maaf. Kalau ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Zin. Semoga semua rangkaian ibadah haji yang telah dilaksanakan menjadikannya haji yang mabrur. Barangkali ada yang dipertanyakan untuk Pak Sifhan? Ya. Monggo. pertanyaan saya sudah saya bocorkan. Oh, jangan bocorkan tempat WA. Tanya berapa itu Nabi pegawai negeri kok iso mbak kaji kan Nabi berang tahun itu. Tapi saya nggak menduga Banyak puasanya. nggak menduga bisa berangkat. Peluru meneh. 2010 mulai sertifikasi, 2012 daftar halangan gitu loh. Setiap bulan sedikit-sedikit ngasur. Dan banyak puasanya Pak Jen. Ya, puasa tapi tiap 2 jam buka. Iya. Kami lanjutkan acara berikutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Bapak Nawawi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم أحينا على دين الإسلام وأمتنا على دين الإسلام ونسألك إيمانا قويا مقبولا في الحياة وعند الممات وبعد الممات ونعوذ بك من الكفر والشرك والضلالة والفسق والنفاق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سهل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وحسن مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا من أهل العلم والخير ولا تجعل أولادنا وبناتنا من أهل الجهل والضير. اللهم إنا نسألك طول العمر بالطاعة واختم لنا بالأعمال الصالحة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تدور برحمتك يا أرحم الراحمين. قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak Nawawi. Semoga doa yang dibacakannya tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui dan sudah kita laksanakan dengan baik. Akhirnya marilah kita akhiri acara ini dengan membaca hamdalah. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan dengan acara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Soimah. Pertemuan yang lalu di tempat Pak Harto, memang ada rencana berikutnya Pak Dadang gitu. Lalu yang masuk berikutnya pensiun waktu itu saya. Insya Allah nanti setelah dari Pak Dadang kami siap untuk penempatan untuk kajian yang akan datang. Monggo waktunya kapan? Apakah di Jogja atau nanti ke Pondok? Cuma kalau ke Pondok agak jauh ya. Monggo saja kita rencanakan. Yang kedua, tadi Pak Busro titip salam kepada Bapak Ibu semuanya, lebih khusus kepada Pak Dadang sekalian gitu ya. Minta maaf izin tidak bisa ikut dengan saya pengajian ini tadi karena Pak Busro tadi jam 9 juga berangkat ke Jakarta. Jadi ya itulah memang
kami itu mau berdua itu memang ke apa ya? Ya Bapak Ibu monggo ya, masing-masing itu disyukuri dengan bisa berdua kemana-mana itu Masya Allah, itu sebuah kemewahan kalau saya punya kesempatan untuk itu ya. Jadi besok pulang Kamis, tapi besok insya Allah saya berdua bisa mau ke Bali, mau ke Ubud 3 hari, Jumat 1 minggu, jadi pamit. Nah jadi kalau bisa itu Masya Allah kemewahan buat kamu. Jadi begitu, mohon maaf ya, bukan berarti tidak kerso untuk ikut bareng-bareng. Kalau pengajian pas dulu di madrasah itu, kalau pengajian apa namanya keluarga nih, kalau bisa biasanya juga saya ajak. Ini seringnya juga enggak bisa. Jadi itulah keadaan kami ya, memang masing-masing mempunyai apa ya, mempunyai keunikan tersendiri-sendiri. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak dan Ibu dipersilakan untuk menikmati hidangan yang sudah tersedia. Ini sampun, ini sudah. Ini namanya biasa penjualan. Masih lagi. Oi.